wabarakatuh. Hai sobat, aku Zakwa Bahia Dinta dari kelas 5 dari SDU Al-Izzah, unggul, cerdas, berakhlak. Kali ini aku akan menceritakan legenda Lutung Kasarung. Nah teman-teman, Lutung Kasarung berasal dari mana ya? Nah betul, berasal dari Jawa Barat. Pada suatu hari di kerajaan bernama Pasir Batang, hiduplah satu raja dan 2 orang putri. Yang pertama, rajanya bernama Prabu Tapa Agung, dan yang kedua bernama Purbararang dan Purbasari. Nah, putri yang pertama bernama Purbararang, yang kedua Purbasari. Walaupun mereka bersaudara, sikap mereka berbeda loh teman-teman. Yang pertama sombong dan yang kedua baik hati. Pada suatu hari, Prabu Tapa Agung memanggil anaknya Purbasari. "Hei nak, kemari. Ada apa ya?" Akhirnya Purbasari pun diberikan tahta kepada Purbasari. Purbasari pun menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Dia menjadi putri di Pasir Batang sangat bijaksana. Purbararang yang melihat itu sangat iri. Harusnya aku yang jadi putri. Aku kan anak sulung, bukan sulung atau bungsunya. Ayah memilih Purbasari karena rakyatnya begitu mencintainya. Akhirnya Purbararang pun iri kepada Purbasari. Pada suatu pagi, terdengar teriakan dari kamar Purbasari. "Ah, mukaku, apa yang terjadi pada mukaku?" Berbintik-bintik merah kehitaman. Prabu Tapa Agung dan Purbararang berburu-buru untuk memasuki kamar Purbasari. "Apa yang terjadi pada anakku?" "Mukaku, ayah." Purbararang pun menyuruh ayahnya untuk mengasihkan Purbasari. Ayahnya pun menyetujui Purbararang untuk mengasihkan Purbasari. Akhirnya Purbasari pun diasingkan ke dalam hutan. Sampainya di hutan, Purbasari tidak memiliki teman satupun. Temannya hanya kupu-kupu, burung, dan semut kecil. Lalu pada siang hari, Purbasari terkejut. "Hah, siapa kamu?" "Aku, Lutung." Purbasari pun pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Lutung Kasarung pun mengikuti Purbasari dari belakang. Lutung Kasarung itu mendengar keluh kesah Purbasari. Akhirnya Lutung itu memetik sebiji mangga kepada Purbasari. Purbasari pun langsung memakan, dan Lutung Kasarung itu menyuruh Purbasari untuk mengikuti ke dalam hutan. "Ada apa?" Lutung Kasarung itu menunjuk ke dalam danau yang sangat harum. Purbasari pun tidak menyetujui omongan Lutung Kasarung. Namun Lutung Kasarung terus memaksa Purbasari untuk pergi ke danau itu. "Untuk apa? Bau badanku sangat bau. Nanti danau itu tercemar gara-gara aku." Lutung Kasarung tetap memaksa Purbasari. Purbasari pun mengikuti Lutung Kasarung untuk pergi ke danau. Sesampainya di danau, Lutung Kasarung menyuruh Purbasari untuk membasuh mukanya. Akhirnya Purbasari pun membasuh mukanya di danau. Ajaib! Muka Purbasari sembuh kembali. "Ah, mukaku!" Lalu Purbasari pun pulang ke rumah dan menceritakan semua kepada Lutung Kasarung. Lutung Kasarung hanya bertepuk tangan gembira. Akhirnya Purbasari pun ingin pulang ke istana. Pada siap-siap Purbasari, datanglah kereta kencana yang berhenti di depan rumah Purbasari. Itu adalah kakak dan calon suami Purbararang. "Kakak, aku sudah sembuh." Purbasari pun memeluk kakaknya dengan erat. Kenapa kamu bisa sembuh?" Purbararang pun bingung. Purbasari akhirnya menceritakan tentang dirinya kepada Purbararang. Saat sudah menceritakan semua itu, Purbararang bersikap jahil. Dia menjadi Purbasari dengan satu syarat. Apa syaratnya?
yaitu kamu harus mengalahkan kepanjangan rambutku. Akhirnya Purbasari pun mengurai rambutnya. Saat mengurai, Purbasari pun rambutnya lebih panjang daripada Purbararang. Purbasari pun menang dalam syarat yang pertama. Lalu Purbararang menjadi dengan syarat yang kedua, yaitu kamu harus punya calon suami yang tampan dari calon suamiku. Purbasari pun hanya terdiam. Purbasari menunjuk Lutung Kasarung sebagai calon suaminya. Lalu Purbararang dan calon suaminya Indrajaya terbahak-bahak. Hahaha, itu calon suamimu Lutung. Akhirnya Lutung Kasarung pun berubah menjadi pangeran tampan. Tampan dari calon suami Purbararang. Hah, apa yang terjadi? Purbasari pun terkaget. Hah? Siapa kamu? Aku Lutung Kasarung. Akhirnya Purbasari pun menang dalam syarat yang kedua. Purbasari pun diajak pulang oleh Purbararang. Sasampainya di istana, Lutung Kasarung melamar Purbasari. Nah, teman-teman, apa yang kita dapat dari legenda Lutung Kasarung? Yang pertama, kita tidak boleh bersikap jahil terhadap teman. Yang kedua, kita tidak boleh bersikap jahat kepada orang lain. Menanamlah kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan. Seperti Purbasari sudah bersikap baik kepada Lutung Kasarung. Akhirnya Lutung Kasarung menjadi pangeran tampan. Nah, teman-teman, itulah legenda Lutung Kasarung. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.